Om Swastiastu. Hari Raya Galungan diperingati setiap 6 bulan sekali dalam penanggalan Bali. Sejarah dan prosesi hari raya ini sangat bermakna bagi masyarakat Hindu di Pulau Dewata. Dalam kalender Bali, 1 bulan terdiri dari 35 hari. Galungan jatuh pada Rabu Kliwon. Istilah khusus untuk menyebut hari itu adalah Buddha Kliwon Dungulan atau Hari Rabu Kliwon dengan Wuku Dungulan, yang bermakna hari kemenangan Dharma, kebenaran, atas adharma, kejahatan. Rakyat Bali percaya bahwa roh para leluhur akan pulang ke rumah di hari itu, dan menjadi kewajiban bagi mereka untuk menyambutnya dengan doa dan persembahan. Rangkaian prosesi ritual mewarnai perayaan Galungan. Warga Bali yang mayoritas beragama Hindu selalu antusias dan khusyuk menjalankannya. Filosofi Galungan. Hari Raya Galungan dirayakan untuk memperingati kemenangan Dewa Indra melawan Mayadenawa atau kebaikan melawan kejahatan. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Pusat Majelis Organisasi Umat Hindu Indonesia yang mengurusi kepentingan keagamaan dan sosial melalui website resminya menjelaskan, inti dari Galungan sebenarnya adalah bahwa manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsu yang bisa mengganggu ketenteraman batin dan kehidupan. Hawa nafsu manusia tersebut dibagi menjadi 3 kala. Yang pertama adalah kala amangkurat, kala dungulan, dan kala galungan. Kala amangkurat adalah nafsu ingin berkuasa yang berujung pada keserakahan, ingin memerintah, dan ingin mempertahankan kekuasaan kendati menyimpang. Kala dungulan yaitu nafsu ingin merebut semua yang dimiliki orang lain. Sedangkan kala galungan adalah nafsu menang dengan menghalalkan segala cara. Selain itu, perayaan Galungan juga mengandung makna sebagai ungkapan rasa syukur umat Hindu kepada atas segala karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Rangkaian Hari Raya Galungan. Upacara Galungan terdiri dari rangkaian yang cukup panjang. Bahkan rangkaian tersebut telah dimulai sejak 35 hari sebelum jatuhnya perayaan Galungan. Pada hari tersebut masyarakat akan melakukan upacara doa di kebun dengan tujuan mendapat hasil panen yang baik agar dapat digunakan dalam perayaan Galungan mendatang. Upacara doa di kebun ini disebut juga dengan nama Tumpek Pengatap. Pada hari ke-6 menjelang perayaan Galungan, umat Hindu di Bali akan melakukan Sugihan Jawa. Pada acara ini, mereka mulai membersihkan pura yang ada di kawasan desa ataupun pura keluarga di pekarangan. Makna Sugihan Jawa adalah menyucikan buana agung atau alam semesta yang dirayakan umat Hindu Bali dengan melakukan upacara Sugihan Jawa. Sedangkan Sugihan Bali akan dirayakan besoknya yaitu pada Jumat Kliwon Wuku Sungsang. Sugihan Bali memiliki makna pembersihan buana alit atau badan jasmani manusia. Secara skala yaitu dengan membersihkan badan fisik dan secara niskala dilakukan dengan melakukan yoga semadi yang ditujukan untuk mulat sarira atau seringkali disinonimkan dengan introspeksi diri. Pada hari ketiga sebelum perayaan digelar, masyarakat akan membuat tape, kue, dan beberapa jajanan. Mereka juga akan mulai mempersiapkan sesajen untuk perayaan Galungan. Penjor atau dekorasi dari bambu berbentuk melengkung dengan isi buah-buahan, padi dan hasil pertanian, akan dipasang di halaman rumah 2 hari sebelum Galungan dirayakan. Penjor merupakan simbol dari naga Basuki yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran.
Bagi umat Hindu di Bali, Venjor merupakan simbol gunung yang dianggap suci. Di dalam lontar tutur Dewi Tapini juga telah disebutkan bahwa setiap unsur dalam penjor melambangkan simbol-simbol suci, yaitu sebagai berikut. Bambu sebagai vibrasi kekuatan Dewa Brahma. Kelapa sebagai simbol vibrasi Dewa Rudra. Kain kuning dan janur sebagai simbol vibrasi Dewa Sangkara. Kain putih sebagai simbol vibrasi Dewa Iswara. Sanggah sebagai simbol vibrasi Dewa Siwa. Pala bungkah dan pala gantung sebagai simbol vibrasi Dewa Wisnu. Tebu sebagai simbol vibrasi Dewa Sambu. Padi sebagai simbol vibrasi Dewi Sri. Sehari sebelum perayaan Galungan, umat Hindu di Bali akan mempersiapkan sajian untuk upacara Galungan. Hari ini disebut dengan Hari Penampahan. Dalam lontar Sundarigama, perayaan penampahan Galungan merupakan simbol penetralisir kekuatan negatif Sang Hyang Kalatiga. Bahkan pada tingkat utama, banyak pertanyaan, mengapa hewan disembelih untuk upakara? Sejatinya, hal tersebut pula membantu sang hewan menuju ke tempat yang lebih tinggi dengan menjadi hewan kurban atau persembahan suci. Bahkan bisa bereinkarnasi menjadi manusia kembali untuk menebus dosa dan karmanya. Jika terus berbuat baik, bahkan benar sesuai agama dan jalan kebenaran, maka niscaya siapapun makhluk hidup akan pula mencapai moksa, yakni kebahagiaan tertinggi berada di samping Sang Pencipta. Pada hari perayaan, masyarakat akan bersembahyang di pura milik desa pada pagi hari, yaitu sekitar pukul 7 WITA. Ibadah atau doa ini dilakukan secara bersama-sama. Acara doa ini dilakukan dari satu pura ke pura lain yang ada di kawasan desa. Akan tetapi, pada umumnya masyarakat hanya akan mendatangi 3 pura utama yang ada di desa, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Setelah doa selesai dilaksanakan, masyarakat akan mengarak barong keliling desa. Acara ini biasanya dilakukan sehari setelah perayaan Galungan. Acara arak-arakan barong ini bertujuan memberikan keselamatan dari wabah penyakit. Acara ini disebut juga dengan nama ngelawang. Ngelawang biasanya dilakukan sampai 35 hari setelah Galungan. Ngelawang biasanya dilakukan sampai 35 hari setelah Galungan. Demikianlah rangkaian aktivitas umat Hindu di Bali dalam menyambut Hari Raya Suci Galungan. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi, 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 Om.